Viral kisah pengamen jalanan asal Grobogan, Jawa Tengah yang dikenal dengan panggilan Pak Slamet dengan penampilan khasnya menggendong alat sound system seberat 7 kg, berjalan kaki dari pasar ke pasar dan dari kampung ke kampung. Kini menjadi musisi yang mulai mencuri perhatian ketika baru-baru ini ia diajak rekaman oleh beberapa produser musik di Jakarta. Bahkan ia sukses karena beberapa video lagunya berhasil masuk trending dengan penonton paling banyak, bahkan berhasil masuk trending. 13 tahun menjalani profesi sebagai musisi jalanan, berbagai tantangan dihadapinya. Selain penolakan, juga larangan dari sang istri agar tidak menjadi pengamen lagi. Namun menyadari passionnya adalah menyanyi dan ia senang melakukannya, membuat Pak Slamet tetap ngotot melakoninya. Lantas seperti apa kisahnya sehingga Pak Slamet kini masuk rekaman di beberapa rumah produksi musik di Jakarta? Seperti apa pula jatuh bangunnya Pak Slamet selama menekuni dunia musisi jalanan dari kampung ke kampung dan dari pasar ke pasar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suaranya yang khas dan wajah pengamen jalanan Pak Slamet kini tengah menghiasi sosial media setelah video lagu-lagunya berhasil menempati posisi trending dengan penonton yang banyak di jagat maya. Jika sebelumnya Pak Slamet dipandang sebelah mata, kini penampilannya mencuri perhatian halayak karena kemampuan vokalnya yang unik sembari menggendong speaker di dadanya. Populernya Pak Slamet tidak terlepas dari peran Tri Susilo pendampingnya kini. Kisah awalnya ketika Tri Susilo mengetahui video Pak Slamet ngamen di desa-desa tiba-tiba viral. Lalu ia pun bertemu dengan Pak Slamet untuk tujuan kerjasama konten sosial media di beberapa platform. Salah satu video yang dibuat Tri Susilo rupanya ditonton para pemilik beberapa studio rekaman musik di Jakarta. Ia pun dihubungi pihak produser meminta Pak Slamet untuk menjalani rekaman di Jakarta. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya Tri Susilo memboyongnya ke Jakarta. Pak Slamet mengaku dirinya ketika itu masih belum percaya kalau dirinya diajak rekaman di Jakarta. Namun ketika kemudian hal itu benar adanya, ia pun merasa sangat senang. Pak Slamet yang dulu mengamen di jalanan dari kampung ke kampung atau pasar ke pasar, kini berubah dari panggung ke panggung. Pak Slamet kini sudah berubah menjadi penyanyi profesional dan lebih berkualitas dalam berkarya. Namun proses rekaman di studio di Jakarta yang berbeda dari kebiasaannya di jalanan membuat Pak Slamet sempat merasa grogi hingga proses rekaman pun tersendat-sendat. Tetapi ketika Pak Slamet melakukan rekaman sesuai kebiasaannya di jalanan, yaitu sambil menggendong sound system miliknya, proses rekaman pun berjalan bagai air mengalir. Rasa groginya hilang seketika. Bahkan ia yang sebelumnya tidak percaya diri, berubah menjadi begitu percaya diri dalam menyanyi dengan kemampuan vokal yang mengejutkan produsernya. Sudah ku mencintaimu, luas sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu.
dirimu tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Ya ceritanya ya ini yang mulai pertama yang membawa ke Jakarta ya ini kartanya ini toh. Oke, gimana Mas? Sorry kita belum namanya siapa? Trisil. Oh, Ya. Gimana Mas Reza? Ya awalnya Pak Slamet ketemu saya. Awalnya Pak Slamet itu kan pengamen ke desa-desa, terus ada salah satu video uploadan, kok Pak Slamet viral gitu. Terus akhirnya saya punya niat, ini Pak Slamet saya ajakin konten aja lah. Soalnya di sana saya kan juga ada produksi konten, live TikTok kayak gitu. Sebenarnya mau ngajak Pak Slamet itu untuk mau live TikTok, konten-konten YouTube, dan sedikit mau mengklarifikasi karena di teman-teman di TikTok itu nyangkanya itu Pak Slamet dari Ngawi, pengamen Ngawi. Saya mau mengklarifikasi, saya buatkan video, terus malam itu saya dihubungi dari pihak TA Pro. Dihubungi produser dari TA Pro. Malam itu juga kalau bisa secepatnya ya Mas Trisil untuk Pak Slamet ke TA Pro buat rekaman gitu. Untuk rekaman ya udah Pak Slamet saya telepon, malamnya saya telepon, pagi berangkat. Ya seperti nggak ngira Pak Slamet masih kayak nggak percaya, masa beneran ini rekaman di Jakarta. Beneran ini Pak Slamet mau diterima di Jakarta, mau rekaman gitu kan dari keluarga. Terus saya jelasin juga pagi itu, saya juga telepon lagi dari pihak produser bahwa ini serius, ini nggak bohongan kayak gitu. Jadi saya berangkat bersama Pak Slamet ke Jakarta untuk rekaman. Antar ini yang Iya betul. Pokoknya alhamdulillah saya bisa bisa dari sampai Jakarta. Bisa Dan rekaman. biasanya ya bisa rekaman itu senang Sekarang sekali. bisa berkaryanya dari panggung ke panggung, nggak dari pasar ke pasar lagi gitu. Mungkin ya mungkin harapan kedepannya semoga Pak Slamet bisa lebih profesional, lebih berkualitas untuk berkaryanya gitu. Karena Pak Slamet ini gimana ya, orangnya itu nggak pedean dan sering grogi, apalagi dia kan belum pernah kayak rekaman terus tag vokal di studio kan belum pernah. Awal mula tag audio itu tag vokal pertama kali Pak Slamet itu grogi sampai lupa nadanya gimana, liriknya gimana. Terus pada akhirnya dari tim produsernya, gara-gara ini ya, terus itu soundnya diambil buat digendong lagi. Setelah itu digendong, dia seolah udah pede, seolah dia kayak ngamen seperti biasa di pasar-pasar. Mungkin ya di situ keunikannya Pak Slamet, dia bisa lebih pede, lebih bebas leluasa untuk bernyanyi karena terbiasa pakai sound. Dari kisah itulah sehingga banyak yang mengira bahwa sound system milik Pak Slamet ini memiliki kekuatan unik. Namun hal itu dibantah oleh Pak Slamet. Menurutnya sound systemnya ini hanyalah sound system biasa. Apa yang terjadi saat rekaman di studio itu? Grogi, murni karena tak terbiasa. Sementara Pak Slamet sudah terbiasa menyanyi dengan menggendong sound system seberat 7 kg di dadanya.
Sehingga begitu sound systemnya digendongnya, ia lancar melakukan rekaman dan suaranya pun mantap. Ia juga mengungkap kronologi bagaimana ia bisa membeli sound system double mic wireless dengan koneksi Bluetooth yang dipakainya saat ini. Dan ia menggendongnya dari pagi sampai sore hari, menghadapi berbagai rintangan seperti ada yang tidak senang dengan penampilan dan suaranya. Namun karena apa yang dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga, maka ia melakoninya dengan semangat hingga usianya kini sudah 60 tahun. Dan di usianya yang tidak lagi muda, di mana ia sudah tidak kuat lagi untuk melakukan pekerjaan berat, maka mengamen menjadi pilihan terbaiknya, asal bukan meminta-minta, tetapi menjual suaranya dengan cara berkeliling dari pasar ke pasar, serta desa ke desa. Dan Pak Slamet tetap melakoni profesinya menjadi pengamen jalanan meski sempat ditentang oleh istrinya karena menurutnya yang menjalaninya adalah dirinya dan yang penting uang yang didapatkannya bersifat halal. Mau terima aku apa adanya, dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati, yang gak ada apa-apanya. Mungkin biasa sudah terbiasa Mbak, karena terbiasa pakai sound, jadi seumpama nyanyi gini agak grogi ndredeg gitu. Ya awal mulanya kan pakai sound yang kecil, terus kadang ada uang dikit-dikit terus ini Dicari yang lebih cari besar. Soalnya katanya orang-orang itu Di warung kurang puas, suaranya kurang keras. Tapi kalau boleh tahu ini berarti berapa nih Pak Slamet? 7 sampai 8. Sekitar 7 kilo. Berarti tiap hari? Iya. Sampai jam 8, kadang awan sampai sore. Ya, sampai sore, dari pagi sampai sore lah itu Pak Slamet nyamennya. Pertama kan ya kadang senenge orang Namanya iya. orang kerja di jalanan kan ya senenge Kalau orang kesah itu tetap ada. Orang kan tidak sama gitu loh. Tidak Ya, sama. kadang ya ada yang nggak senang ya juga ada, yang senang ya juga ada. Yang nggak suka juga ada. Kadang itu Pak Slamet kan ini Pak Slamet ngamen juga untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Mungkin Pak Slamet mau nggak mau harus ngamen karena di usianya, di tenaga usia Pak Slamet ini kan mungkin udah nggak kuat untuk kerja berat yang lain. Dan Pak Slamet bisa nyanyi. Prinsipnya Pak Slamet itu tadi dia bukan meminta-minta, dia jual suara. Jadi dari pasar ke pasar, kampung ke kampung. Pak Slamet profesional. Kalau memang dikasih uang, gimana Mbak? Kalau dikasih uang ya Profesional, ya, nah itu kayak uang banyak ya nyanyinya banyak. Kalau gitu. sedikit nyanyi sedikit gitu. Kalau boleh tahu usia dari Pak Slamet berapa Pak Slamet? 60. 60. Iya, udah 60 sekarang. Ya awalnya kayak nggak ikhlas ya Pak ya. Ya nah kalau pertama kan nggak boleh, istri-istri kan juga nggak boleh. Katanya orang-orang dikatain ngamen itu kan katanya rendah gitulah. Kerjaan rendah. Tapi saya kalau yang lakoni saya kan Yang jalanin Pak Slamet. Iya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting halal gitu. Menurut Tri Susilo, Pak Slamet kini sudah melakukan rekaman di 2 rumah produksi musik sekaligus. Dan berkat tingginya dukungan dari kedua rumah produksi musik, serta dukungan dari masyarakat melalui sosial media, maka 4 video Pak Slamet sukses masuk trending, bahkan salah satu videonya sampai menembus trending. Seiring keberhasilannya tersebut, Pak Slamet kini makin dikenal banyak orang. Sehingga banyak pula yang ketika menemuinya dimanapun, seringkali meminta foto bersama dengan dirinya. Popularitas kian menanjak, demikian juga kehidupan finansial Pak Slamet yang kian melambung. Ia baru saja mendapat bonus dari rumah produksi musik berupa uang dan 1 unit sepeda motor. Tadi tampiknya bahwa kehidupan ekonominya kini menjadi terangkat, namun ia biasa saja menjalani semua itu. Bahkan meski sudah dikenal banyak orang, ia tetap tidak lupa dengan jati dirinya yang berangkat dari dunia jalanan sebagai pengamen. Bahkan sewaktu-waktu,
Ia masih menyempatkan diri untuk mengamen di jalanan untuk menghibur orang karena menyanyi sudah seperti mendarah daging dalam dirinya setelah 13 tahun ia tekuni. Alhamdulillah ini Pak Slamet kemarin sudah produksi rekaman kan di TA Pro sama di Proaktif. Dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya, juga netizen semuanya, Pak Slamet empatnya video itu trending semua. Bahkan yang di lagu apa Pak? Yang Salahmu Sendiri ya, itu trending 3. Di trending 3 di TA Pro. Iya banyak itu. Tadi siang juga pas di Monas ya Pak ya. Iya. Tadi siang kan kita jalan-jalan di Monas, terus ternyata di sana juga banyak banget yang kenal Pak Slamet gitu. Kita foto-foto gitu. Ya saya oke aja. Iya. Oke aja. Rasanya gimana Pak di Pak foto-foto rata-rata Yes. anak muda atau gimana? Ya senang soalnya orang kayak gini kok ada orang yang Minta foto. ya bagaimana lagi untuk jalani aja. Ya alhamdulillah lah, mungkin kedepannya buat ekonomi Pak Slamet biar lebih tertata, biar lebih maju gitu ya Pak ya. Iya. Keluarga. Terus pokoknya dijalani terus supaya semoga aja bisa sukses, bisa gitulah. Tapi saya jalani biasa-biasa aja itu enggak. Pak ini gini enggak. Pokoknya ya apa adanya gitu. Berjalan. Kalau dari saya itu kalau ada longgar taruh di rumah itu pas ada longgar ya sekali-sekali ngamen nggak apa-apa, cuma Tetap ngamen. menghibur, Buat, menghibur saya sendirilah pokoknya sama orang. tetap ngamen. Mungkin sesekali lah ya buat cari hiburan juga. Soalnya itu bukan hanya tuntutan kerja, ini juga hobi Pak Slamet gitu untuk menyanyi. Ya untuk kedepannya mungkin seperti itu. Ya. Dari usia berapa sih Pak? 60. Mungkin sudah di jalanan, sudah Oh, sudah berapa tahun? udah sekitar 13 tahun. Menjalani profesi pengamen. Waktu masih muda kerjanya yaitu di kebun. Itu ngambil Sawah. sawah pari itu tuh. Kuli. Kuli. Mengambil pari itu. Dorangannya konco-konco yang waktu di kebun kan kadang ada orang kalau kerja yang paling gampang, yang paling gampang itu ngamen itu Mbak kalau yang paling gampang cari rezeki lah gampangnya. Itu aku pengen gampang duitnya yang ngamen, aku terus saya jalani itu. Karena ada dorongan. Ada yang dorong itu ada. Cuma yo berjanda tapi saya terus seriuskan. Itu istri mungkin menolak kah atau apa suka? Ya nggak suka nggak boleh. Tapi saya pengennya gini ya. Pengen yang Terus pokoknya saya ngomongnya ya, nggak usah malu-malu yang nyalani saya. Gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak ada apa-apa. Ya ora saiki wis viral. Saiki ya seneng. Selama melakoni pekerjaannya sebagai pengamen, khususnya ketika mengamen di pasar, seringkali ia diusir karena pasar tersebut tidak memperbolehkan para pengamen masuk. Namun dalam menghadapi rintangan seperti itu, dirinya mengaku tidak patah semangat untuk terus mengamen dan mencari tempat lain yang diperbolehkan. Menurutnya tempat yang lebih enak untuk mengamen adalah di kampung-kampung. Alasannya karena banyak orang yang senang mendengar alunan suaranya. Setelah Pak Slamet kini dikenal banyak orang dan masuk label rekaman, fokusnya kini adalah proyek recording, endorse, hingga manggung secara off-air. Pasar kan bukan sama. Pasar kan kadang-kadang ada itu pasar tidak boleh diameni, enggak masih juga ada yang boleh juga Punya ada. kawasan Ya, gitu. Oh iya. Tapi di situ ada itu loh pegawainya pasar-pasar kadang ini di pasar ini tidak boleh dingameni. Tapi ya saya nggak di situ ya langsung pindah yang Lain langsung pindah aja. Sukanya ngamen di kampung-kampung kalau sore setengah 2 gitu mulai sampai jam 5 di kampung-kampung. Malah lebih enak di kampung-kampung karena di kampung itu mungkin lebih banyak mungkin kali ya Pak ya kalau ngasih. Orang yang pada senang kan banyak pada senang. Soalnya saya itu kalau ngamen kalau pindah rumah itu lagunya juga berbeda. Diganti. Ganti lagu.
pindah ganti lagu. Biar nggak bosen. Kalau saat ini Pak Slamet memang masih fokus untuk proyek-proyek recording dan sebagainya macam untuk mengarahkan intinya juga mengarah ke itu ya Pak ya, off air. Di off air, dan ini kebetulan juga sudah ada beberapa job-job yang sudah masuk off air, indoors, dan kayak apa ya, recording itu tetap kita jalankan buat mengarahkan ke off airnya itu tadi Mbak. Ya mungkin kedepannya harapannya juga Pak Slamet bisa apa menyanyikan karya sendiri. Kisah inspiratif seorang pengamen jalanan viral, Pak Slamet, menjadi musisi yang kini mulai dikenal banyak orang. Lantas seperti apa keseruan Pak Slamet ketika tengah menghibur masyarakat dengan lagunya yang viral? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Pengamen viral Pak Slamet kini mengadu nasib di Jakarta setelah dipercaya menjalani rekaman di salah satu label rekaman di Jakarta. Kekasannya adalah Pak Slamet berjalan dari desa ke desa, kampung ke kampung, untuk mengamen dengan menggendong sound systemnya yang tergolong canggih. Meski sudah masuk label rekaman dan naik kelas menjadi musisi, Pak Slamet tetap menyempatkan waktu mengamen untuk menghibur masyarakat. Seperti yang terlihat kemarin, Pak Slamet ditemani pendampingnya Tri Susilo tampak berjalan mencari target untuk dihibur dengan suara khas Pak Slamet. Lantas inilah penampilan khas Pak Slamet, pengamen viral yang berhasil masuk label musik rekaman ini. Halo sahabat Intens, nah ini saya bersama Pak Slamet pengamen viral. Ini kebetulan kita ada di Jakarta. Sekalian kita mau menghibur teman-teman Indigo. Oke, ayo Pak Slamet langsung di-play musiknya. Oke, ayo kita jalan ke sana Pak Slamet. Wah, sini. Luas sudah ku mencintaimu, luas sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Ini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena sayangmu sendiri, tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, Asik. kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani.
Heboh keseruan Pak Slamet menghibur masyarakat dengan aluran suaranya yang unik saat menyanyikan lagu viral yang menjadi andalannya saat mengamen. Masyarakat yang tampak begitu antusias saat berjoget diiringi lagu yang dinyanyikan Pak Slamet dengan suaranya yang khas, mengaku dirinya merasa sangat terhibur. Dan menjadi suatu kegembiraan tersendiri pula bagi Pak Slamet ketika mendengar ada orang yang terhibur dengan lantunan suaranya. Tentu kegembiraan yang lain bagi Pak Slamet adalah mendapatkan saweran dari pendengar yang ia jumpai. Ya, ini kita sudah bersama teman-teman dari Indigo. Gimana mas-mas bapak-bapak? Ini kok ikut goyang-goyang karena gimmick atau gimana ini? Agak seru. Lihat Performnya Pak selamat, unik, menghibur, sangat bagus. Apalagi Pak, itu lagu cipta sendiri atau gimana Pak Slamet? Enggak, lagu orang Padang ya Mas ya. Ini Pak Slamet membawakan dengan ciri khasnya Pak Slamet. Ya, itu. Ternyata pada terhibur ya semuanya ya. Gimana Pak Slamet menghibur teman-teman ini tuh? Iya, senang. Senang nggak? Senang. Tadi juga sempat disawer nih, gimana nih Pak Slamet nih? Ya nggak Pak ya saya Terima, alhamdulillah. Senang sih bisa menghibur teman-teman dari Indigo ya Pak Slamet ya. Biar melepas capek, biar nggak stres gitu ya Pak ya. Iya. Maafkan sayang. Heboh keseruan Pak Slamet pengamen viral bersuara khas yang berhasil menghibur masyarakat dengan lagunya yang viral. Lantas seperti apa tutorial Pak Slamet dalam mengoperasikan sound systemnya dengan berat sekitar 7 kg dan selalu digendongnya kemana-mana? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pengamen jalanan viral Pak Slamet yang akhirnya masuk studio rekaman sempat memberikan tutorial di hadapan tim Intens Investigasi soal bagaimana cara ia mengoperasikan sound system yang biasanya ia pakai setiap kali mengamen. Ada beberapa tombol pada sound system yang harus ia setel, yang dimulai dengan menyalakannya, lalu ada pula tombol untuk mengeraskan atau mengecilkan volume suara kalau dirinya sedang bernyanyi. Dan jika ada masyarakat yang ingin berduet dengan dirinya, sudah disiapkan satu mic wireless cadangan. Canggihnya lagi, sound system yang dipakai Pak Slamet untuk mengamen bisa dioperasikan menggunakan sambungan Bluetooth, sehingga bisa terkoneksi dari handphone Android, sehingga mudah disambungkan dengan aplikasi YouTube dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk ia berkaraoke memilih lagu yang ia sukai atau menjadi favoritnya untuk menghibur orang-orang yang dijumpainya. Kalau menyalakan kan gini, tapi ini kan sudah ada apa? Settingannya masing-masing. Masing-masing. Itu untuk kalau buat ini kan Mic yang kan satu. Agak ini Buat mic yang satu. ini kan ada untuk musik, yang 3 ini untuk musik. Tapi kalau saya nyanyi kok kurang Keras. atau kurang bass kan. Ini saya kan tangannya ini Sama nyanyi. Jadi Pak Slamet sekaligus operator di sini. Sekaligus operator. Nyanyi itu ini kan maknya. Ya, sambil nyetel. Ya kurang penak apa yang kurang penak ini. Sambil nyetingin suaranya kurang gimana Ini gitu. kan banyak acara bukan untuk Ini untuk micnya. Ini juga ada wirelessnya, kalau ada yang mau duet juga bisa. Ini kalau micnya ada dua. orang menyanyi dengan nyanyi Duet. Nah, ini juga ada wirelessnya ini. Jadi udah agak canggih sih kalau Pak Slamet nyamennya. Oh iya. Nah, kalau dihidupin, dinyanyiin tuh gimana? Coba kamu Sampai dioperasiin nyanyi gitu Pak Slamet. Pakai Bluetooth. Nah, ini pakai Bluetooth. tapi Ya termasuk canggih sih, seusianya Pak Slamet bisa nyeting ini. ya ini kalau ini kan langsung ini. Nyala. Kalau kurang bass ini, kalau kurang treble. Gua sudah pertahankanmu
Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri, tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati, hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani, ku beri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pelatih ku jalani